Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran Ekonomi kelas 11, materi Pertumbuhan Ekonomi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Yang kedua, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Oke, untuk materi kita hari ini kita hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi kita bahas minggu depan ya. Apa itu sih pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat pula proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Ada 3 teori dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik, yang kedua neoklasik, dan yang ketiga adalah historis. Teori yang pertama yaitu teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan ekonomi. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau barang yang dihasilkan. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Yang kedua ada David Ricardo yang mengemukakan bahwa kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, upah yang dibayarkan juga akan semakin turun. Teori David Ricardo dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Teori yang selanjutnya yaitu teori neoklasik. Yang pertama ada Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa pengusaha harus mengadakan inovasi dan juga kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Jadi inti dari teori Joseph Schumpeter adalah para pengusaha. Terus yang kedua ada Robert M. Solow yang mengemukakan bahwa pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Yang selanjutnya ada Harold Domar yang beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Jadi jika Joseph Schumpeter bertumbuh pada pengusaha, Robert M. Solow bertumbuh pada sumber daya yang positif, Harold Domar bertumbuh pada modal yang harus dipakai. Oke, yang selanjutnya ada teori historis. Yang pertama ada Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan, yaitu tahapannya terdiri dari masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan masa industri dan perdagangan. Selanjutnya ada Bruno Hildebrand. Perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapannya terdiri dari masa pertukaran dengan barter atau natural, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya ada Karl Barter. Perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapannya terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan juga rumah tangga dunia. Yang keempat ada Werner Sombart. Tahapannya ada zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertukangan, zaman kapitalis. Nah, zaman kapitalis ini terdiri dari zaman kapitalis purba, madya, raya, dan juga akhir. Yang kelima ada teori pertumbuhan ekonomi modern yang dikemukakan oleh Ward Whitman Rostow atau biasa disingkat dengan W.W. Rostow. Tahapannya terdiri dari masyarakat tradisional atau the traditional society. Yang kedua ada pra-lepas landas atau the precondition for take-off. Yang ketiga ada lepas landas atau the take-off. Yang keempat ada dorongan menuju kedewasaan atau the drive to maturity.
Dan yang terakhir ada konsumsi tinggi. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih apa saja teori-teori dari pertumbuhan ekonomi, yaitu ada teori klasik, neoklasik, dan juga historis, beserta yang mengemukakan. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi rumusnya adalah PE sama dengan GNP tahun sekarang dikurangin GNP tahun yang lalu dibagi GNP tahun yang lalu dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh kasus di bawah ini. GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah Oke, langsung saja kita hitung. Rumusnya adalah PE sama dengan GDP tahun sekarang dikurang GDP tahun lalu dibagi GDP tahun lalu kali 100%. Jadi GDP tahun sekarang yaitu tahun 2019-nya 168 miliar dikurang tahun lalu 160 miliar dibagi 160 miliar dikali 100%. Hasilnya 0,05 dikali 100% sama dengan 5%. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah sebesar 5%. Gampang kan? Jadi, hanya kita GNP tahun sekarang atau GDP tahun sekarang dikurang GDP atau GNP tahun lalu dibagi GDP atau GNP tahun lalu dikali 100%. Oke, sekian dulu materi kita hari ini tentang pertumbuhan ekonomi. Minggu depan kita lanjut tentang pembangunan ekonomi ya. Jangan lupa materi hari ini dicatat dan juga dipahami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.